Allah Ta'ala. Saya bersama umat di Paroki Wates, Kulon Progo, bersyukur dan bersukacita, baik secara liturgis dalam perayaan Ekaristi, maupun juga dalam suasana kehidupan sebagai jemaat. Pada Hari Raya Kenaikan Tuhan tahun 2024 ini, saya menerima ucapan-ucapan selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan dari para sahabat lintas agama dengan berbagai ekspresinya. Ada yang mengirimkan gambar selamat memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus. Itu antara lain disampaikan dari teman saya di pondok pesantren di Semarang, anak buahnya Gus Nuril yang memberikan ucapan itu dikirim melalui WA dengan gambar Yesus yang terangkat ke surga. Sekadar mengambil contoh, masih ada lagi ucapan yang dikirimkan oleh Arul dan Lulu yang menulis demikian. Di Romo Budi, selamat merayakan kemenangan Kristus. Semoga keteladanan selalu memberikan kedamaian. Salam Arul dan Lulu. Gus Menteri Gus Yakut memberikan ucapan itu melalui Twitter beliau resmi dari Kementerian Agama-Agama Republik Indonesia. Bahkan saya memberanikan diri kepada sahabat saya Gus Isa Sadewa bin Kiai Haji Imron Jamil di Pondok Pesantren Kiai Mojo Jombang. Saya WA beliau demikian. Selamat Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih ke surga Gus Isa. Barokallahumma fikum, amin. Dan beliau pun menjawab, amin, terberkatilah kita semua. Dan saya pun memberikan jawaban lagi dengan stiker amin, matur sembah nuwun, berkah dalem. Ini contoh sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, satu dialog yang mengungkapkan iman yang saling menghargai dalam keberagaman. Maria Bunda penasehat kami, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia
kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu, Putramu yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, telah menuntaskan karya penebusannya dan naik ke surga. Itu yang kami kenang pada hari raya kenaikan Yesus Kristus kembali kepadamu. Dan bersama Engkau, Yesus Kristus Putramu menjanjikan Roh Kudus kepada kami, yang hari-hari ini kami nantikan melalui novena menjelang Hari Raya Pentakosta, saat Roh Kudus Kau curahkan bagi kami, bagi gereja. Semoga kami senantiasa terbuka pada karya Roh Kudus, sehingga kami selalu menjadi pembawa damai sejahtera, melalui setiap tutur kata kami, melalui setiap perilaku dan sikap kami, dalam menghadirkan kerajaan kasih-Mu di dunia ini, dalam keberagaman, dengan sikap saling menghargai dan menghormati. Disitulah damai sejahtera Putramu yang telah diwariskan kepada kami, dapat selalu kami hayati dan kami hidupi, hingga berbuah di dalam kesaksian karena iman kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 16 ayat 20-23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah lahir ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, luar biasa pada hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, saya bersama umat di Paroki Wates, Kulon Progo, bersyukur dan bersukacita, baik secara liturgis dalam perayaan Ekaristi, maupun juga dalam suasana kehidupan sebagai jemaat. Salah satunya kami tandai dengan syukur atas karya Tuhan, ada deklarasi kelompok paduan suara Laudate Dominum. Kami bersyukur atas karya Tuhan yang dikerjakan
melalui puji-pujian, kidung, dan nyanyian yang dipersiapkan dengan baik untuk memuji dan memuliakan Tuhan, terlebih dalam konteks liturgi, sehingga liturgi dan ibadah kita dengan nyanyian pujian yang dipersiapkan seoptimal mungkin menjadi 2 kali lipat doa kita. Seperti ungkapan qui bene cantat bis orat dalam bahasa Latin. Qui bene cantat yang berarti siapa yang bernyanyi dengan baik. Qui bene cantat dari kata cantare, menyanyi, bis orat, orare, berdoa 2 kali lipat. Maka kalau kita menyanyi, mempersiapkan puji-pujian, paduan suara dengan baik untuk kepentingan liturgi dan ibadah, itu akan menjadi qui bene cantat bis orat. Menyanyi dengan baik, berdoa 2 kali lipat, mempersembahkan puji-pujian. Maka terima kasih kepada komunitas ini, komunitas yang sangat beragam dari segi usia, dewasa, bahkan ada yang sudah lansia, ada yang kakek-kakek, nenek-nenek, tetapi tetap semangat di dalam memuji Tuhan. Sudah bercucu berarti sudah kakek nenek. Namun semangatnya terus memuji dan memuliakan Tuhan. Ini yang kami hayati dalam rasa syukur sesudah misa Hari Raya Kenaikan Tuhan tanggal 9 Mei 2024. Selamat kepada para sahabat yang bergabung dalam Laudate Dominum. Pujilah Tuhan melalui hati, sikap, hidup, tetapi juga keguyupan dalam hidup menjemaat, menggereja, melayani umat dan masyarakat. Terima kasih atas kebersamaan yang diungkapkan secara sederhana namun istimewa. Sekali lagi terima kasih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada Hari Raya Kenaikan Tuhan tahun 2024 ini, saya menerima ucapan-ucapan selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan dari para sahabat lintas agama dengan berbagai ekspresinya. Ada yang mengirimkan gambar selamat memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus. Itu antara lain disampaikan dari teman saya di pondok pesantren di Semarang, anak buahnya Gus Nuril yang memberikan ucapan itu dikirim melalui WA dengan gambar Yesus yang terangkat ke surga. Sekadar mengambil contoh, masih ada lagi ucapan yang dikirimkan oleh Arul dan Lulu yang menulis demikian. Di Romo Budi, selamat merayakan kemenangan Kristus. Semoga keteladanan selalu memberikan kedamaian. Salam Arul dan Lulu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Gus Menteri Gus Yakut memberikan ucapan itu melalui Twitter beliau resmi dari Kementerian Agama-Agama Republik Indonesia. Bahkan saya memberanikan diri kepada sahabat saya, Gus Isa Sadewa bin Kiai Haji Imron Jamil di Pondok Pesantren Kiai Mojo, Jombang. Saya WA beliau demikian. Selamat Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih ke surga, Gus Isa. Barokallahumma fikum, amin. Dan beliau pun menjawab, amin, terberkatilah kita semua. Dan saya pun memberikan jawaban lagi dengan stiker amin, matur sembah nuwun,
berkah dalam. Ini contoh sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, satu dialog yang mengungkapkan iman yang saling menghargai dalam keberagaman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka tidak perlu kita ini menjadi provokator-provokator untuk merusak persaudaraan itu. Alih-alih kita dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera. Memang seperti yang disabdakan dalam Injil, kita akan mengalami duka cita. Duka cita karena berbagai macam persoalan, bahwa mewujudkan perdamaian di tengah keberagaman itu tidak mudah. Bukan hanya karena preman-preman yang berkedok agama yang merusak kebersamaan kita, tetapi juga kerap kali kita sebagai murid-murid Kristus itu tidak menjaga ucapan-ucapan kita. Ucapan-ucapan kita bukan sebagai ucapan benediksio, benedicere, bicara baik yang menjadi berkat, tetapi justru menjadi maladicere, malapetaka, yang bukan berkat yang dihasilkan, tetapi maaf dalam tanda kutip, laknat, lawan dari berkat. Yang dalam bahasa Latin itu digunakan kata maladicere, bicara buruk. Ketika kita bicara buruk, pembicaraan buruk itu lahir dari hati yang buruk, dari jiwa yang keruh, yang kotor. Sebaliknya ketika kita bicara yang baik, dari hati yang baik, meluap berkat dan kebaikan. Kendatipun kita ini rapuh, lemah, ringkih, dan berdosa, namun berkat penebusan Kristus kita dipanggil untuk selalu berbenedicere, bicara baik, menjadi berkat. Sederhana sekali menjadi berkat itu, melalui ucapan-ucapan kita, melalui apa yang kita komentarkan. Ketika kita mengatakan hal yang baik, saat itulah kita dikuasai Roh Kudus, buahnya juga kekudusan, kebaikan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.